Selamat malam Ibu Iis dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hasil analisis laporan keuangan komersial pada PT Aneka Tambang Persero tahun 2020 tahun 2021. Di bagian pertama ada identitas jurnal. Judul artikel analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Aneka Tambang Persero TBK tahun 2020 sampai dengan 2021. Penulisnya adalah Galuh Tresna Murtia, Arendi Sandra Mamola, Restika Okta Rahmawati, Raya Samanta Ayu. Judul jurnalnya Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan Bijak, volume 7, nomor 1, Februari 2025, halaman 1 sampai dengan 10, DOI atau halaman artikel tersedia di halaman jurnal. Di bagian 2 ada rangkuman isi jurnal. Penelitian ini menganalisis koreksi fiskal yang perlu dilakukan terhadap laporan keuangan komersial PT Aneka Tambang TBK untuk periode 20 sampai 2021. Hasil analisis koreksi fiskal menunjukkan bahwa setelah penyesuaian laba kena pajak tahun 2021 sampai dengan 2021 mencapai 113.924.826 dengan PPh badan terutang sebesar 28.481.206,5. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan dan pengawasan dalam sistem self-assessment untuk menjamin penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan. Melalui koreksi fiskal yang tepat, laporan keuangan dapat disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sehingga laba kena pajak dihitung secara akurat dan kewajiban pajak dapat dipenuhi sesuai ketentuan. Untuk keperluan perpajakan, perusahaan juga perlu menjalankan penyusunan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal mengacu kepada pelaporan yang disesuaikan dengan aturan pajak yang berlaku dan dipergunakan dalam menghitung kewajiban pajak perusahaan. Proses penyusunan laporan ini seringkali melibatkan rekonsiliasi dengan laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi ini diperlukan karena terdapat disparitas di antara prinsip akuntansi yang dipergunakan pada laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan fiskal, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perpajakan dengan metode, standar, atau praktik akuntansi yang dipergunakan pada penyusunan laporan keuangan komersial, maka dilakukan koreksi fiskal. Pada koreksi fiskal terdapat koreksi fiskal positif serta negatif. Koreksi positif didefinisikan oleh Setiadi terjadi ketika peningkatan pendapatan fiskal menyebabkan berkurangnya pembiayaan yang diakui pada laporan keuangan laba rugi komersial, ataupun ketika diperoleh tambahan pendapatan. Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan oleh Setiadi, koreksi fiskal negatif terjadi ketika penurunan pendapatan fiskal menyebabkan kenaikan pembiayaan tambahan yang diakui pada pelaporan laba rugi suatu perusahaan komersial atau penurunan pendapatan. Bagian ketiga ada metodologi penelitian. Sumber data didapatkan di laporan keuangan PT Aneka Tambang, laporan 2020 dan 2021, dan peraturan PPh terkait. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, identifikasi pos yang berbeda, perlakuan fiskal versus akuntansi komersial. Kuantifikasi koreksi fiskal dan perhitungan PP terutama menggunakan tarif yang relevan. Kelebihan dari jurnal ini merupakan data sekunder laporan keuangan resmi yang memberikan data empiris kuat serta memiliki metodologi rekonsiliasi fiskal yang standar dalam identifikasi dan penyesuaian sesuai dengan pihak audit atau perpajakan. Begitu pula dengan keterbatasan jurnal ini yang hanya memiliki 2 periode tahun yaitu 2020 sampai dengan 2021. Sehingga tren jangka panjang tidak dianalisis, artikel ini juga tidak detail lengkap menggunakan prosedur verifikasi, misalnya cross-check disertai dokumen pendukung ataupun wawancara fungsi pajak, sehingga validitas dari penemuan terhadap taktik internal belum dapat diverifikasi. Selanjutnya yang keempat, laporan keuangan PT Aneka Tambang tahun 2020-2021.
pada laporan posisi keuangan PT Aneka Tambang tahun 2020 sampai 2021 terdapat penghasilan keuangan terdiri dari penghasilan bunga dari deposito jangka pendek, amortisasi rugi modifikasi pinjaman catatan 39B, amortisasi diskonto atas nilai piutang usaha, dengan jumlah penghasilan keuangan total 2021 ada 89.738 dan di 2020 terdapat 110.380. Kemudian penghasilan lain-lain bersih terdiri dari penerimaan dari klaim asuransi, keuntungan atas penjualan aset, penghasilan atau beban lain-lain bersih. Dengan jumlah total penghasilan lain-lain tahun 2021 61.498, pada 2020 69.847. Kemudian untuk pengeluarannya terdapat biaya produksi dari pembelian logam mulia, bahan bakar dan batu bara, penurunan nilai aset tetap pada catatan 11, gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan, jasa transportasi, pemakaian bahan, penyusutan pada catatan 11, royalti, sewa, tenaga kerja tidak langsung, asuransi, reklamasi dan penutupan tambang, pemeliharaan dan perbaikan, pajak dan restribusi, dan lain-lain. Dan ada barang dalam proses catatan 6 awal tahun, efek translasi akhir tahun. Kemudian barang jadi catatan 6 pada awal tahun, efek translasi, klasifikasi antara bahan baku dan barang jadi, dan akhir tahun, sehingga jumlah biaya produksi itu sejumlah 32.086.534 pada 2021 dan 22.896.684 pada 2020. Kemudian ada beban usaha. Beban usaha ada umum dan administrasi. Itu berupa gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, pajak dan restribusi, penurunan nilai aset, eksplorasi pada catatan 13, perlengkapan kantor, program tanggung jawab sosial dan lingkungan, penyusutan pada catatan 11, eksplorasi, jasa tenaga kerja tidak langsung, pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian ada sewa, perjalanan dinas, dan keamanan. Terdapat juga pendidikan dan pelatihan atau pemulihan, penambahan provisi piutang bersih, dan lain-lain. Kemudian jumlah beban umum dan administrasi itu pada 2021 ada 2.542.548 dan pada 2020 terdapat 1.910.404. Selanjutnya ada penjualan dan pemasaran. Terdapat logistik, biaya ekspor, pajak ekspor biji, gaji, upah, kemudian penyusutan, lain-lain. Sehingga jumlah beban penjualan dan pemasaran sejumlah 1.078.369 pada 2021 dan 533.070 pada 2020. Kemudian untuk beban keuangan ada beban bunga dari utang obligasi, beban bunga dari pinjaman investasi, akresi dari provisi reklamasi dan pasca tambang, rugi selisih kurs dari pinjaman bank jangka pendek, beban bunga dari liabilitas sewa, beban bunga dari pinjaman bank jangka pendek, rugi modifikasi pinjaman catatan 39B, dan lain-lain. Kemudian jumlah beban keuangan pada 2020 itu ada 362.944 dan 2020 575.056. Kemudian dikurangi dengan kapitalisasi bunga ke aset tetap pada catatan 11, sehingga beban bunga setelah kapitalisasi berjumlah 359.094 dan
pada 2021 dan 565.452 pada 2020. Kemudian beban liabilitas imbalan karyawan itu ada imbalan pensiun pada 2021 itu sejumlah 26.591 dan 2020 sejumlah 30.348. Sumbernya dari laporan keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang tahun 2022. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu hasil utama. Laba komersial sebelum koreksi dilaporkan. Setelah koreksi fiskal, laba kena pajak meningkat dari 50.949.665 menjadi 113.924.826. Tarif PPh yang dipakai adalah 25%. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga PPh badan terutang dihitung sebesar 28.481.206,5. Koreksi fiskal pada beberapa pos atau misalnya amortisasi rugi, modifikasi pinjaman, amortisasi diskonto piutang, keuntungan penjualan aset, klaim asuransi, pendapatan bunga final, menghasilkan penyesuaian positif pada laba fiskal. Artinya beberapa beban komersial tidak diakui secara fiskal atau beberapa pendapatan harus diperlakukan berbeda menurut peraturan pajak sehingga meningkatkan PKP dan PPh terutang. Selanjutnya pendapatan. Komponen yang perlu dikoreksi adalah amortisasi rugi modifikasi pinjaman yang dilaporkan sebesar Rp15.398 pada tahun 2021 dan Rp5.201 pada tahun 2020. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, beban ini perlu dikoreksi positif karena amortisasi rugi tidak diakui secara fiskal. Selain itu, amortisasi diskonto atas nilai piutang usaha sebesar Rp25.908 pada tahun 2020 juga memerlukan koreksi positif meningkat amortisasi diskonto tidak diakui secara fiskal. Penghasilan ataupun beban lain-lain bersih sebesar Rp15.292 pada tahun 2021 dan Rp47.837 pada tahun 2020 juga harus diperhatikan. Koreksi terhadap komponen ini tergantung pada spesifikasi transaksi yang mungkin tidak diakui secara fiskal. Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, beralih ke biaya produksi, beberapa komponen yang dilaporkan oleh PT Aneka Tambang meliputi pembelian logam mulia sebesar Rp23.484.699 pada tahun 2021 dan Rp17.439.585 pada tahun 2020. Biaya ini tidak memerlukan koreksi jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal yang sama berlaku untuk biaya bahan bakar dan batu bara sebesar Rp1.968.084 pada tahun 2021 dan Rp1.209.222 pada tahun 2020 yang tidak memerlukan koreksi jika telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, penurunan nilai aset tetap yang tercatat sebesar Rp1.328.752 pada tahun 2021 dan Rp299.370 pada tahun 2020 memerlukan koreksi positif karena penurunan nilai tidak diakui secara fiskal, kesejahteraan, bonus, upah, dan beban gaji karyawan yang dicatat dengan sebesar Rp1.048.017 pada tahun 2021 dan Rp807.451 pada tahun 2020. Tidak memerlukan koreksi
jika telah diakui sesuai dengan ketentuan perpajakan. PPh Badan. Sebelum koreksi fiskal, laba bersih PT Aneka Tambang yakni dengan sebesar 50.949.665 sesuai perolehan koreksi fiskal. Laba kena pajak PT Aneka Tambang menjadi sebesar 113.924.826. Tarif yang digunakan adalah 25%. Selaras atas pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, total PPh Badan yang perlu dibayarkan oleh PT Aneka Tambang adalah 28.481.206,5. Upaya melakukan koreksi fiskal yang tepat, PT Aneka Tambang dapat memastikan bahwa perhitungan pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil koreksi fiskal yang dilakukan terhadap PT Aneka Tambang menunjukkan peningkatan laba kena pajak dari 50.949.665 menjadi 113.924.826 yang secara langsung berdampak pada perhitungan pajak penghasilan PPh Badan yang harus dibayarkan. Dengan tarif pajak sebesar 25% sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kewajiban pajak yang harus dibayar mencapai 28.481.206,5. Peningkatan signifikan dalam laba kena pajak ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap komponen pendapatan dan beban yang sebelumnya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan seperti amortisasi rugi, penurunan nilai aset tetap, serta koreksi terhadap keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan aset. Di sini ada ringkasan rekonsiliasi. Yang pertama itu ada laba rugi bersih menurut laporan keuangan komersial sebesar 50.949.665. Terus di situ tidak ada koreksi fiskal. Nilai setelah koreksi tetap itu sebesar 50.949.665. Dasar hukumnya adalah sumber laporan keuangan konsolidasi 2020-2021. Terus ada amortisasi modifikasi pinjaman. Nilai komersialnya itu sebesar 15.398. Koreksi fiskalnya adalah tetap menjadi 15.398 dan koreksi bersifat menambah. Nilai setelah koreksi menjadi 66.347.063. Dasar hukumnya adalah amortisasi rugi tidak diakui fiskal atau rujuk artikel. Terus di situ ada laba kena pajak atau PKP. Nilai setelah koreksi menjadi 113.924.826 yang merupakan hasil akhir dari perhitungan laba kena pajak. Terus di situ ada PPh Badan terutang 25%. Nilai setelah koreksi menjadi 28.481.206,50 yang dihitung dari 25% dikalikan dengan laba kena pajak. Kesimpulan dari kelompok kami pada tahun 2020 dan 2021, PT Aneka Tambang melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan komersialnya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini bertujuan memastikan perhitungan laba kena pajak sesuai aturan fiskal. Pada 2021, pendapatan bunga deposito jangka pendek sebesar Rp74.340 dikenakan pajak final sehingga tidak melakukan koreksi. Namun pada 2020 terdapat koreksi positif terhadap amortisasi rugi modifikasi pinjaman sebesar Rp15.398 dan amortisasi diskonto piutang usaha sebesar Rp25.508 karena keduanya tidak diakui secara fiskal.
Beberapa pos lain seperti klaim, asuransi, dan keuntungan penjualan aset juga memerlukan penyesuaian sesuai dengan regulasi pajak. Secara umum, kinerja keuangan perusahaan meningkat pada 2021. Pendapatan dan laba bersih naik berkat kenaikan harga komoditas, efisiensi biaya, serta pengelolaan operasional yang lebih baik. Arus kas operasional membaik, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Sementara investasi strategis mendukung prospek masa depan. Rasio profitabilitas seperti ROE dan ROA juga meningkat, dan rasio likuiditas tetap stabil, menandakan kemampuan perusahaan menjaga kesehatan finansialnya. Pendapat dari kelompok kami tentang jurnal ini adalah secara keseluruhan jurnal berjudul Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT Aneka Tambang Persero tahun 2020 dan 2021 ini dinilai sangat bermanfaat baik dari sisi praktis, akademis maupun kebijakan publik. Kelompok menilai bahwa jurnal ini layak dijadikan referensi utama bagi penelitian sejenis di bidang akuntansi fiskal, audit pajak, dan tata kelola perusahaan. Kelompok juga menilai bahwa jurnal ini memberikan pemahaman yang aplikatif tentang pentingnya koreksi fiskal dalam menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangan. Memiliki potensi besar dikembangkan menjadi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan metode empiris dan pendekatan multidisipliner. Penelitian ini bersifat deskriptif. Desain studi deskriptif dipergunakan guna menjalankan uji hipotesis yang tidak memuat sifat spekulatif, dikarenakan tidak adanya variabel yang dipalsukan. Dengan menggambarkan kondisi objek penelitian dengan data dan informasi terkait penelitian, metode ini berupaya mencapai tujuannya. Data yang dipergunakan pada studi ini yakni laporan keuangan komersial pada PT Aneka Tambang. Laporan keuangan komersial meliputi laporan arus kas, neraca, laporan perubahan ekuitas, serta laporan laba rugi. Laporan keuangan ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait kinerja keuangan entitas bisnis, termasuk pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas. Populasi serta sampel pada studi ini yakni PT Aneka Tambang Persero, khususnya bagian keuangan serta perpajakan yang menggunakan data laporan keuangan komersial. Populasi mencakup keseluruhan unit yang menjadi subjek penelitian, yaitu seluruh bagian keuangan dan perpajakan di PT Aneka Tambang Persero. Laporan keuangan PT Aneka Tambang untuk tahun 2020 dan 2021 yang disajikan pada tabel 1 mencakup berbagai elemen pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Data ini mencerminkan aktivitas keuangan utama seperti penghasilan keuangan, biaya produksi, serta beban usaha lainnya yang relevan dalam operasi bisnis perusahaan. Melalui analisis terhadap komponen ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pemahaman terhadap penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Informasi ini juga menjadi landasan untuk menghitung laba kena pajak serta kewajiban pajak badan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang telah mengikuti sampai pada akhir video ini. Terima kasih juga untuk Bu Islamia sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Selamat malam semuanya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali.